Ya, selamat datang di channel gue Green Combat. Intronya agak sedikit berbeda ya. Dan dia seperti kelihatan lah di sini sedang towing. Ya, sebelum masuk ke pembahasan tentang yang di towing, ya, yang warna merah itu, kayaknya setiap yang gue bikin video sinematik itu warnanya merah terus ya. Yaudah, lanjut next. Jadi sekarang jam 2 pagi, jadi sorry banget kalau suara gue agak gimana gitu ya. Jadi otak gue juga udah rada gak koneksi sebenarnya, tapi show must go on karena hari ini gue harus dyno Yamaha NMAX 175 polyquad yang pakai knalpot standar gitu. Jadi the hardest project GRT ever, dan gua gitu Green Wombat akhirnya naik ke dyno gitu hari ini pagi sih harusnya gitu. Nanti bakal gue update kelanjutannya gimana, dapat berapa deka dan dapat berapa newton meter, dan nanti pasti gue update juga akselerasi dan top speed serta realistic top speednya sama fuel consumptionnya gitu. Dan mungkin karena otak gue udah terlalu nge-lag, gue nggak bisa bikin video yang terperinci, bukan terperinci ya, tapi yang ada ice breakingnya. Jadi gue langsung aja to the point. Incoming, bukan incoming lagi ya, sudah datang gitu ya. Jadi motor udah datang, udah dibawa, udah dibongkar juga. Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS atau 200 NS. Jadi secara singkat motor ini adalah motor gabungan kerjasama antara Kawasaki dan Bajaj, walaupun sebetulnya semua cetak birunya itu punya Bajaj Auto India, kemudian dipasarkan di sini lewat Kawasaki Motor Indonesia. Itu buat yang nggak tahu, Kawasaki memang secara internasional punya hubungan atau relasi dengan BAI atau Bajaj Auto India. Itu sejarah singkatnya. Nah, jadi motor ini beda ya sama Project NMAX. Kalau Project NMAX gue nggak kenal orangnya. Sampai sekarang gue belum ketemu sama orangnya yang punya NMAX-nya. Walaupun gue ingin sekali bertemu sama orangnya, tapi waktunya belum bisa menyempatkan guanya buat ketemu gitu kan. Jadi I'm so sorry. Dan kalau yang ini senior gue, suhu gue dulu. Jadi waktu gue baru belajar main motor, dia salah satu senior gue sering banyak tanya sama dia, terutama soal kelistrikan. Dan untuk privacy tentu namanya nggak akan gue sebut kecuali dia sudah izinkan, dan gue belum dapat izin, jadi gue nggak bakal sebutin namanya gitu. Teman gue dari Semarang, jadi motornya makan di towing dari Semarang. Jadi kemarin sempat ada yang iseng gitu ya, ada pasir segala macem masuk ke mesinnya, terus ambrol lah gitu intinya ke sana. Gue gak ngerti sih, gue ketawa tadi bukan karena bahagia temen gue motornya rusak ya, enggak. Gue ketawa tadi karena agak aneh gitu ya, maksudnya ada orang gitu ya sangat amat pengecut buat gue gitu loh. Lo nggak senang sama orang terus ngerusaknya barang gitu. Kalau gue nggak senang sama orang, gue bakal konfrontasi gitu. Ya gue cuma bisa bilang ya mungkin orangnya udah udah bosan kali ya kalau dengar kata sabar gitu. Jadi gue mencoba membantu sebisa gue. Motornya dibawa ke GRT Go Racing untuk di bore up, stroke up juga sekalian, dan dicek segala macam mesinnya, dan semuanya udah dibongkar gitu. Dan gejalanya apa aja sih sebenarnya, motor ini udah beliau beresin sendiri. Sudah sempat ganti cylinder head sama cylinder blocknya juga, tapi kruk asnya belum, bagian bawahnya belum, karena ada kunci yang susah didapatkan, dan gue sendiri pun susah dapetin kunci itu. Gue jujur aja gue susah dapetin kunci itu jadi ya udahlah gitu. Kita masih nyari, bahkan kalau nggak dapet ya paling kita bikin sendiri kuncinya gitu. Jadi gejala yang masih ada adalah overheat ya, overheat. Jadi stuck dulu, motor gak dipakai untuk daily dulu. Dan rencananya apa sih GRT ini ya? Kalau Pulsar sih sebetulnya suhu kerja mesinnya memang tinggi ya, Pulsar 200 NS. Jadi opsi untuk nambahin radiator kalau dia nggak ekstrim nggak bisa gitu, karena nanti suhu kerjanya malah terlalu rendah gitu kan. Jadi gue kebetulan sempat baca juga suhu kerja Pulsar 200 NS memang cukup tinggi. Dia standarnya mirip-mirip Eropa, bahkan lebih tinggi sedikit gitu. Jadi ya gitu. Sementara untuk bore up-nya sendiri nggak terlalu besar dari piston standar. Dia cuma pakai piston 7,6 cm dan langkahnya cuma 6,2 cm. Jadi cc-nya sekitar 280 sekian cc, 282 cc.
nggak begitu besar ya dan nggak begitu ekstrim. Kemungkinan juga nanti gear belakangnya juga dikecilin, knalpot dibobok tapi nanti leher diganti, itu udah pasti. Standar aja sih, standar. Terus nanti mungkin pellet jet, main jet kalau misalnya memang karbunya masih mumpuni kita pakai, kalau enggak ya ganti gitu kan. Jadi sana ya gitu, itu kelihatan gue lagi ngantuk gitu. Gangguin yang lain gitu. Jadi ini pusarnya gitu, dan rencananya mau seperti itu. Konsepnya gimana sih? Jadi karena beliau sendiri berpesan bahwa oke dioptimalkan tapi nggak terlalu ekstrim, karena di sini gue sendiri pernah bikin pusar yang 375 cc turbocharge walaupun belum jadi turbonya gitu kan. Dan di sini nggak in frame, nggak ada ya, tapi di GRT ada salah satu namanya Mat Husni, dia bikin 350 cc NA engine gitu. Jadi maksudnya ekstrim tuh gak kesana gitu, makanya oke kita patok nggak boleh lebih dari 300 cc gitu kan. Jadi ya udah ya standar lah gitu ya, sekitaran 250 sampai 300, masih di bawah 300 cc lah, dengan tenaga nggak begitu besar. Target power paling 30-an dk, karena memang peak powernya kita nggak targetin tinggi sekali gitu kan. Walaupun memang ini sudah CDI-nya NMW, tapi nanti distribusi power kita nggak akan pakai seperti NMW karena nanti beban di silinder headnya besar. Nah masalahnya apa aja sih di Pulsar ini? Pertama adalah suhu mesin tinggi karena suhu olinya juga tinggi. Jadi Pulsar 200 NS ini suhu olinya sangat tinggi. Jadi untuk testing gitu, untuk ke arah sana kita pakai apa? Akhirnya kita pakai oil cooler gitu. Jadi kita nggak nambah radiator tapi kita nambahin oil cooler karena dia sudah ada engine ada oil squirter juga gitu. Jadi akan ada komplementari kalau dengan oil cooler itu sendiri gitu. Terus kita nggak tahu ya bakal pakai polyquad atau enggak, tapi nanti dilihat dulu knalpotnya sanggup apa enggak. Kalau memang knalpotnya sanggup, mungkin kita nggak perlu pakai polyquad untuk gapai power di RPM tengahnya gitu. Jadi itu. Dan oh ya, waktu bongkar ini juga gue ketemu bearing, ball bearingnya sih, bukan bearingnya, ball bearingnya. Gue ketemu ball bearingnya dalam mesin. Jadi pas mesin tuh digeletakin, bukan gue yang nemu, si Alfian. Nah itu yang pakai celana biru ya, yang pakai celana biru. Jadi dia nemu ball bearing, terus gue bingung ini what the hell is this gitu. Dan jahat sih, menurut gue jahat banget sih buat orang yang ngejahatin orang sampai begini gitu. Apalagi motornya dipakai buat daily, buat kerja dan lain sebagainya gitu. Apalagi takutnya kan jebol di jalan dan lain sebagainya gitu. Jadi secara konsep sih Pulsar 200 NS ke sana gitu. Jadi dan budgetingnya nggak begitu besar gitu, masih di bawah 10 juta. Nggak tahu sih sama perintilan lainnya, tapi insya Allah sih masih di bawah 10 juta ya. Yakin. Jadi jangan kalimat gue kayak nggak yakin, tapi gue yakin masih di bawah 10 juta. Paling itu aja sih. Dan ini mungkin refreshing buat kita GRT yang sebelumnya udah puciang dengan NMAX gitu. Apalagi sehari sebelumnya gue mapping NMAX. pucing Wali kuat. Refreshing karena kebetulan memang gue senang sama Pulsar 200 NS. Alfian juga senang dengan Pulsar 200 NS. Dan ini sebenarnya kurang satu orang lagi, ada Mat Husni juga senang sama Pulsar 200 NS. Paling ya itulah, semoga lu senang sama video gue. Giveaway-nya masih berlanjut ya. Jadi yang di awal tadi lu bisa lihat sendiri gitu ya. Jadi sekian dari gue, Green Wombat.